Ada begitu banyak ibu-ibu yang minta didoakan karena suami mereka selingkuh. Ketika suami mereka meninggalkan mereka karena wanita yang lebih muda, lebih cantik, maka itu meninggalkan sebuah perasaan yang sangat negatif bagi sang istri. Istri merasa tidak berharga, istri merasa tidak dicintai, istri merasa tidak cantik, ya. Karena sebuah penolakan, akhirnya dia mengalami yang namanya sebuah kekecewaan. Nah, saudara, ketika engkau mengalami hal ini, engkau perlu mengingatkan dirimu sendiri. Ingatkan dirimu sendiri bahwa Yesus saja mengalami penolakan. Jadi engkau ditolak bukan karena engkau kurang baik, engkau kurang cantik, atau karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak menarik. Tidak. Ya. Engkau mengalami penolakan karena memang mereka punya hati yang jahat. Alkitab mengatakan ketika Yesus kembali ke Nazaret, kampung halamannya, artinya kota di mana dia dibesarkan, Yesus melakukan hal yang baik, tetapi kemudian Yesus ditolak oleh orang Nazaret. Saya katakan di hari Jumat kemarin bahwa Yesus ditolak bukan karena Yesus berbuat jahat. Yesus ditolak bukan karena Yesus melakukan apa yang tidak baik. Justru dia ditolak karena dia melakukan apa yang baik. Itu sebabnya saya katakan ketika kita ditolak, ketika kita dibenci, saudara tidak boleh ambil hati dengan semuanya itu. Kenapa? Karena kadang-kadang penolakan dan kebencian yang kita alami itu bukan karena salah kita, tapi karena memang mereka, saudara-saudara, yang memiliki hati yang tidak baik. Karena mereka sendiri yang memiliki hati yang tidak baik. Nah, kalau Yesus sendiri saja mengalami penolakan, nah siapa kita? Amin. Ini merupakan sebuah penghiburan bagi saya dan saudara yang mengalami sebuah penolakan. Karena kita hidup dalam dunia dan penolakan dapat terjadi, Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan, saya banyak kali dihubungi oleh jemaat. Khususnya jemaat yang saya layani melalui live Facebook. Ada begitu banyak ibu-ibu yang minta didoakan karena suami mereka selingkuh. Ketika suami mereka meninggalkan mereka karena wanita yang lebih muda, lebih cantik, maka itu meninggalkan sebuah perasaan yang sangat negatif bagi sang istri. Istri merasa tidak berharga, istri merasa tidak dicintai, istri merasa tidak cantik, ya. Karena sebuah penolakan, akhirnya dia mengalami yang namanya sebuah kekecewaan. Nah, saudara, ketika engkau mengalami hal ini, engkau perlu mengingatkan dirimu sendiri. Ingatkan dirimu sendiri bahwa Yesus saja mengalami penolakan. Jadi engkau ditolak bukan karena engkau kurang baik, engkau kurang cantik, atau karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak menarik. Tidak. Ya. Engkau mengalami penolakan karena memang mereka punya hati yang jahat. Mereka adalah orang-orang jahat. Jangan biarkan kejahatan yang dimiliki oleh orang lain itu membuat engkau yang merasa bersalah. Seharusnya kalau ada yang merasa bersalah di sini bukan saudara, tetapi mereka yang berkhianat. Saya berharap apa yang saya sampaikan, walaupun ini sangat sederhana, tetapi ini banyak membantu ibu-ibu di luar sana yang mengalami sebuah pengkhianatan. Jangan menyesali diri. Jangan merasa tidak berharga. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Pengkhianatan yang terjadi di tengah-tengah keluarga saudara itu tidak pernah membuktikan bahwa engkau kurang cantik, kurang berharga, kurang bernilai. Tidak. Ya. Pengkhianatan yang terjadi karena mereka jahat. Itu saja. Ya. Dan saya percaya bahwa di dalamnya Tuhan pasti menyertai dan menolong setiap saudara. Ya, jadi pendeta apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami yang namanya sebuah penolakan atau pengkhianatan? Matius pasal 10 ayat yang ke-14, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang diperintahkan untuk memberitakan Injil.
Masuklah ke dalam satu kota, dalam sebuah kota. Kalau misalkan engkau diterima di situ, maka melayanilah. Tapi kalau engkau ditolak, maka kebaskanlah debu di kakimu. Nah, apa arti mengebaskan debu? Mengebaskan debu artinya jangan biarkan penolakan orang lain membuat saudara lemah, membuat saudara mengalami yang namanya kekecewaan. Jangan biarkan perbuatan dan ucapan orang lain itu melemahkan setiap kita. Saya memberitahu kepada Bapak Ibu pada hari ini, dan engkau perlu mendengarkan saya baik-baik kalimat yang mau saya sampaikan ini. Saudara, perkataan negatif orang itu bukan makanan ya yang harus kita kunyah. Ya, perkataan negatif orang lain, perbuatan negatif orang lain tidak pernah mengenyangkan kita. Maka berhenti mengunyah itu dan buanglah pada tempatnya. Ucapan saya adalah tanggung jawab saya. Ucapan saudara adalah tanggung jawab saudara. Jangan pernah menambah beban dengan apa yang menjadi tanggung jawab daripada orang lain. Ya. Jangan, saudara-saudara. Saya membaca Alkitab, Daud itu begitu luar biasa. Kenapa Daud itu bisa dipakai oleh Tuhan? Karena Daud belajar mengabaikan penolakan orang lain. Daud tidak mengambil hati dengan penolakan orang lain. Alkitab mengatakan ketika Daud sampai pada medan pertempuran, di sana ada kakak-kakaknya yang sementara bertempur, Bapak Ibu. Maka Daud pada waktu itu disuruh oleh bapaknya untuk antar catering, antar makanan kepada kakak-kakaknya lagi pergi perang. Ya. Maka sampai di sana Daud mendengar, saudara-saudara, ada pendekat dari Filistin yang kemudian menghinakan tentara Israel. Waktu itu tentara Israel berhadapan dengan tentara Filistin selama 40 hari 40 malam. Dan tidak ada seorang pun yang berani memulai perang tersebut. Sementara Filistin dengan pendekan yang bernama Goliat tampil ke depan dan menghinakan Israel. Menghinakan Allah Israel, saudara-saudara. Nah, ketika dia lagi menghina, maka tiba-tiba Daud muncul di medan pertempuran. Maka ketika Daud mendengarkan hinaannya kepada Allah Israel, Daud menjadi marah. Ya. Kemudian Daud mulai bertanya-tanya kepada prajurit di sekitar situ. Apa yang akan diberikan raja kepada orang yang berhasil mengalahkan pasukan Filistin ini yang tidak bersunat ini? Daud memiliki sebuah keberanian di dalam dirinya. Sudah tahu kenapa? Karena Daud tahu sejarah Israel. Ya. Daud tahu sejarah Israel, saudara-saudara. Ya. Bagaimana ketika Tuhan pimpin Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan semua perjalanan kehidupan mereka itu dicatat oleh Musa. Bagaimana tantangan-tantangan hebat hadir di dalam perjalanan yang dilakukan oleh orang Israel. Dan Tuhan membebaskan Israel. Ya. Bagaimana ketika laut Teberau dibelah menjadi dua. Ya. Kemudian tembok Yeriko itu hancur. Sungai Yordan itu terputus. Ada hujan daging, saudara. Ada hujan roti. Ini mujizat yang menyertai perjalanan orang Israel. Dan itu membuat yang namanya Daud beriman teguh kepada Tuhan. Ya. Bahkan ketika saudara membaca Alkitab, Daud itu banyak sekali dia menyimpan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana ketika dia di padang rumput menjaga 2-3 ekor domba milik bapaknya. Kemudian ketika serigala, beruang, singa mau datang menerkam dombanya. Maka Daud berdiri di hadapan binatang buas itu, menangkap janggutnya, membantingnya ke tanah dan membunuhnya. Ya. Maka saya bisa membayangkan di dalam tendanya Daud menyimpan cakar beruang, taringnya serigala. Dia membuat menjadi sebuah aksesoris di dalam kemahnya. Untuk apa? Untuk mengingatkan Daud bagaimana Tuhan telah menolong dia. Maka dengan semua pengalaman yang dia miliki bersama dengan Tuhan, dengan pengetahuan yang dia punya tentang Tuhan, itulah yang membuat Daud mengalami keberanian untuk berhadapan dengan Goliat. Maka penting sekali Bapak Ibu di dalam kehidupan ini kita tahu Tuhan. Dan bagaimana cara kita tahu Tuhan? Kita membaca Alkitab.
Jangan saudara-saudara hanya tahu Tuhan dari apa kata pendeta yang berkhotbah kepada saudara. Mendengarkan khotbah adalah sesuatu yang sangat penting dan saudara harus melakukan itu juga. Tetapi saudara juga perlu membaca Alkitab bagi dirimu sendiri. Baca itu agar saudara bisa mengerti, memahami apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, baca Alkitab. Sebagaimana Daud membaca Alkitab dan dia punya pengetahuan tentang Allah yang memberikan keberanian kepadanya untuk menantang Filistin, Goliat. Demikian pula setiap kita yang membaca Alkitab, engkau akan mengetahui tentang Allah. Dan itu adalah modal yang paling besar yang pernah engkau miliki dalam kehidupanmu. Alkitab mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi orang bisa binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kenapa orang tidak mengenal Tuhan? Karena keengganan di dalam membaca Alkitab. Jangan biarkan Alkitab saudara berdebu. Maka mulai bacalah Alkitab bagi dirimu sendiri. Agar engkau memahami Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan itu akan memberikan keberanian bagi Bapak Ibu untuk menjalani hidup.